Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala, dan berkata siapa ba'dul mufassirina, sebagian dari para mufassir. Beliau tidak menyebutkan, berarti menunjukkan banyak yang menyebutkan tentang ini, yang kemudian dinukil oleh beliau ucapan dari ba'dul mufassirin ini. Jadi berkata sebagian mufassirin rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, fi qawlihi ta'ala, di dalam menafsirkan firman Allah ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini dijelaskan oleh ba'dul mufassirin. Apa yang dimaksudkan dengan ittaqullaha haqqa tuqatih? Kalau ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, itu sudah jelas ya, tinggal memahami apa arti takwa. Dan itu sudah dijelaskan oleh beliau di alinea sebelumnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah secara zahir dan batin, disertai dengan rasa ta'zim kepada Allah dan rasa haibah, khasyah dan rahbah kepada Allah. Itu makna bertakwa kepada Allah. Tapi di ayat ini ada tambahan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan dijelaskan oleh ba'dul mufassirin yang dinukil oleh beliau Syekh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad. Maknanya adalah ayyu ta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah itu ditaati, fala yu'sa, dan jangan dimaksiati. Ditaati tapi jangan dimaksiati. Jadi ayyu ta'anya itu adalah wujud dari takwa, fala yu'sanya adalah wujud dari haqqa tuqatih. Wa yudhkara, dan hendaklah Allah itu disebut, diingat, fala yunsa, dan jangan dilupakan, jangan dilalaikan. Sebab kalau diingat tapi juga dilupakan, itu menjadi sesuatu yang berlawanan. Bagaimana mungkin orang bisa ingat kepada yang dia ingat, tapi dia bisa lupa kepada yang sebenarnya dia ingat. Jadi melupakan yang dia ingat, melupakan yang dia ingat. Padahal melupakan itu lawan dari ingat. Wa yushkara, dan hendaklah Allah itu disyukuri. Allah itu disyukuri. Fala yukfar, dan tidak dikufuri. Hendaklah Allah itu ditaati, maka jangan dimaksiati. Allah itu diingat, maka jangan dilupakan. Allah itu disyukuri, maka jangan dikufuri. Itulah makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan apa yang dijelaskan oleh ba'dul mufassirin ini hak adanya. Kalau dikatakan hak itu artinya sesuai dengan keniscayaan,
sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak seperti itu, ya namanya batil. Kita tahu batil itu artinya salah. Kenapa? Ittaqullah itu harus haqqa tuqati. Karena memang inilah yang hak. Ya, di mana letak hak? Ya, contoh sederhana. Ada orang menuangkan air bersih ke gelas. Mungkinkah di gelas yang sama dia tuangkan air kotor? Padahal dia berencana untuk meminum air yang dia tuangkan itu. Kita pasti akan mengatakan itu tidak mungkin. Kalaupun ada orang yang melakukannya, itu aneh betul. Dia tuangkan air bersih, tapi bisa jadi di waktu yang sama atau setelahnya, dia tuangkan air yang kotor. Bagaimana mungkin air itu bisa diminum? Bagaimana mungkin orang bisa menikmati minuman dari gelas yang di gelas itu dia tuangkan air bersih dan air kotor? Maka logikanya, bagaimana mungkin orang bisa menikmati hidup kalau seandainya ke dalam bejana hidup ini dituangkan ketaatan dan kemaksiatan. Itu sesuatu yang rasanya aneh kalau sampai terjadi. Kita bisa bayangkan betapa anehnya kalau semisal ya, ini kalau dalam analogi lain, ada anak yatim yang didekati oleh seseorang, yang orang itu dengan tangan kanannya dia belai kepala anak yatim tadi. Belayan yang menunjukkan dia menyayangi anak yatim tersebut. Tapi pada saat yang sama, tangan kirinya menampar wajah anak kecil itu. Nah, kalau seandainya kita melihat kejadian itu, rasanya kita bisa terima nggak Bapak Ibu? Tidak ya. Ini orang apaan sih? Tangan kanannya membelai, menyayangi, tapi tangan kirinya menampar. Sesuatu yang betul-betul aneh, yang tentunya hanya bisa dilakukan oleh siapa? Kalaupun ada orang yang bisa melakukan itu, kira-kira orang itu orang apa? Yang orang aneh juga. Dan itu hampir bisa dikatakan nggak ada. Ya. Nggak ada. Tapi kita melihat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, di para santri juga. Saya juga melihat diri saya. Betapa seringnya kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, dengan kita puasa. Ya, dengan kita tarawih. Ya, tilawah Quran. Zikir, doa. Itu semuanya adalah amal baik yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bisa bayangkan kalau di waktu yang sama atau sesudahnya kita melakukan sesuatu yang kita tahu, kita sendiri tahu bahwa itu adalah maksiat. Dan maksiatnya ditujukan ke siapa? Ke Allah. Ke Allah. Maksiat dalam artian melakukan perbuatan yang kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak suka. Itulah yang menyebabkan ba'dul mufassirin punya pengertian bahwa ittaqullaha haqqa tuqati berarti berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diiringi atau diikuti dengan kemaksiatan.
Itu makna dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan karena ittaqullaha haqqa tuqatih adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya seperti itulah yang harus dilakukan oleh siapapun hamba Allah yang beriman. Termasuk wa yudhkara fala yunsa. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah sengaja melupakannya, tanpa pernah sengaja melalaikannya. Itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Sebab kalau sampai suatu saat ingat Allah, lain waktu tidak ingat Allah, itu juga sama, agak aneh. Itu bahasa halusnya pakai agak. Jadi kalau semisal ada seorang laki-laki, kemudian ditunjukkan, Pak, tahu nggak itu siapa? Ya, itu istri saya. Dan memang betul itu istrinya. Itu istri saya. Tapi selang 5 menit atau 10 menit, ditanya lagi, Pak, itu siapa? Sebentar, saya kok lupa. Padahal 10 menit yang lalu dia bilang, ingat, ya ingatlah itu kan istri saya. Ya. Tapi mungkin nggak 10 menit kemudian, dia bilang lupa. Lupa ya, siapa ya? Mungkin nggak itu terjadi. Kalaupun terjadi itu karena apa? Karena ada faktor nggak? Ada, ya ada. Orang yang kadang karena kecelakaan kan ya, kepalanya terbentur gitu. Ya kadang ketika pas muncul ingat ya ingat, tapi kalau pas lupa ya lupa. Tapi itu kan karena ada kasus. Ya, karena ada kasus. Jadi orang bisa maklum ya, karena ada sesuatu yang ini sakit. Iya, sakit. Ya, sehingga kalau seandainya ada orang lain waktu ingat Allah Subhanahu wa taala, iya, tapi di waktu yang sama atau sesudahnya dia tidak ingat Allah, itu berarti tidak mencerminkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini yang dijelaskan oleh ba'dul mufassirin. Jadi bisa jadi suatu saat ada orang ditanya, Bu, kok nggak ikut-ikutan yang lain? Cerita jelek orang lain. Ya itu kan dilarang oleh Allah. Ya, dilarang oleh Allah. Berarti dia ingat Allah nggak Bapak Ibu? Ingat Allah. Tapi selang 10 menit kemudian cerita jelek orang lain. Terus ditanya, Bu, kok cerita jelek orang lain? Oh iya, lupa. Lupa ke siapa? Ke Allah. Iya, lupa ke Allah. Nah, tidak demikian halnya sekali lagi kalau orang betul-betul takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Termasuk yang terakhir adalah wa yushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Pengertian bersyukur di sini adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk kebaikan. Kalau yukfar, berlaku kufur kepada Allah berarti menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak untuk kebaikan. Ya, siapapun yang menggunakan nikmat Allah tidak untuk kebaikan berarti dia sudah berlaku kufur. Ya, sudah berlaku kufur. Kalau syukur menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Ya, ini juga ya, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada seorang yang hidupnya dibantu, yang hidupnya dibantu oleh orang lain. Katakanlah A, itu hidupnya dibantu oleh B. Suatu saat A ini bilang, itu B jasanya besar sekali ke saya.
besar sekali jasanya ke saya. Saya nggak tahu bagaimana cara membalasnya. Ya, saya hanya bisa berterima kasih kepada beliau. Tapi lain waktu ngomongnya beda. Si B itu kurang ajar betul sama saya. Dia sudah berlaku zalim ke saya. Ya, padahal ya, si B ini betul-betul membantu dia. Ya, kalau itu terjadi dalam kehidupan, orang pasti akan mengatakan ini orang aneh betul sih. Ya, orang dia hidupnya dijamin oleh B begitu banyak memberikan kebaikan kepada dia, lain waktu dia memuji, lain saat dia mencaci. Sungguh hal yang sama dengan orang-orang yang bersyukur di lain waktu, tapi kufur di waktu yang lain. Satu saat lisan pemberian Allah ini disyukuri dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan menyampaikan nasihat. Yang lain dengan lisan yang sama digunakan untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Maka orang bertanya-tanya, sebenarnya ini orang yang bersyukur kepada Allah atau orang yang kufur? Dan kalau itu terjadi pada siapapun, itu tidak mencerminkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya harus menjadi keniscayaan, ya, kenyataan dalam hidup kita. Sebagian orang ada yang bertanya, bagaimana korelasinya ittaqullaha haqqa tuqatih? Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah di ayat yang lain yang menyebutkan ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum. Ya, mastata'tum. Kemudian diartikan dengan kalimat semampu kalian. Ya, bertakwalah kepada Allah. Itu yang dipahami dengan mastata'tum. Semampu kalian. Sementara kalau dilihat dari kalimatnya, ya, kalau diartikan semampu kalian itu kesannya memotivasi atau justru sebaliknya. Nah, inilah yang kemudian memberi kesan kok nggak sejalan dengan haqqa tuqati. Kalau haqqa tuqati kan dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, di ayat yang lainnya mastata untuk semampu kalian. Kedua ayat ini berlawanan. Ya, betulkah kedua ayat ini berlawanan? Bahkan ini yang dipakai mastata'tum aja. Ya, haqqa tuqati kok berat. Nah, maka kita lihat kedua ayat ini. Sesungguhnya kedua ayat ini ya, tidak saling berlawanan. Ya, justru saling menjelaskan. Ya, saling menguatkan. Di mana saling menjelaskannya, saling menguatkannya. Pertama kita pahami terlebih dahulu arti dari mastata'tum. Mastata'tum itu terdiri dari ma yang diikuti istata'tum. Ma itu artinya apa? Istata'tum yang kalian mampu. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah apa yang kalian mampu. Ya, apa yang kalian mampu? Ini yang kemudian diartikan semampu kalian. Nah, sebenarnya kalau didalami, kata semampu kalian juga memiliki makna yang menguatkan. Cuma image yang terbangun selama ini pada diri kita,
Kalau sudah dikatakan semampu kalian, itu menyemangati atau nggak menyemangati? Menyemangati atau tidak menyemangati? Tidak. Ya, pokoknya kita baca Quran. Berapa? Ya semampunya. Semampunya. Itu ketika dikatakan semampunya itu kebayangnya ringan atau berat Bapak Ibu? Ringan. Ringan. Wah, semampunya ringan. Padahal sebenarnya kalau betul-betul difahami arti semampunya, yaitu menggambarkan haqqa tuqatih juga. Iya, menggambarkan haqqa tuqatih juga. Iya. Kenapa menggambarkan? Contoh yang kita bisa angkat, semisal sedekah. Ayo infak. Berapa? Semampunya. Wah, kalau dikatakan semampunya enteng nggak? Enteng kan? Wah, semampunya. Tapi kalau betul enteng, kita coba nih. Iya, kita coba. Ayo infak gitu. Infaklah kita. Ya, sesuai dengan pesannya semampunya, kita pun infak 5.000. Infak 5.000. Nah, begitu kita infak 5.000, kita ditanya. Andainya Bapak infaknya lebih dari 5.000 bisa nggak? Apa jawabannya? Bisa. Ya. Masih mampu nggak? Nah, masih mampu. Berarti harusnya infaknya tidak 5.000. Ditanya 10.000 mampu nggak? Mampu. Nah, berarti 10.000 itu adalah makna dari semampunya. Tapi kalau sudah infak 5.000 ditanya lagi, Pak, kalau seandainya 20.000 masih mampu nggak? Ya masih mampu. Berarti harus dinaikkan nggak? Dinaikkan. Semampunya itu kan maksudnya sesuai dengan kemampuan kita. Semampunya berarti sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya 20 masih mampu, ya berarti harus 20. Semampunya itu berarti 20. Kalau 50 masih mampu, masih ya, maka harus naik sampai 50. Lebih dari 50, kalau lebih dari 50 saya udah nggak mampu. Iya, benar saya nggak mampu. Nah, berarti kalau sudah nggak mampu, ya, semampunya infaknya beliau berapa? 50.000. Dan dia sudah mencurahkan kemampuannya dan maksimal kemampuan dia adalah 50.000. Nah, pada saat di atas 50.000 dia nggak mampu, berarti haqqa tuqatihnya dia di dalam infak nilainya berapa? 50.000. Berarti sebenarnya antara mastata'tum dengan haqqa tuqatih sama atau beda? Sama. Saling menjelaskan. Jadi haqqa tuqatih itu udah pokoknya maksimal. Iya. Tapi maksimal itu tidak boleh melampaui batas kemampuan. Nah, agar jangan sampai haqqa tuqatih itu melampaui batas kemampuan, ada ayat mastata'tum. Jadi tetap harus mengukur diri. Iya, mengukur diri dan ukurannya adalah kemampuan kita. Ukurannya adalah kemampuan kita. Jadi kedua ayat ini tidak berlawanan. Tapi saling menjelaskan, saling menguatkan. Jadi bertakwalah kepada Allah. Kemampuan maksudnya memaksimalkan kemampuan kita. Sampai di titik mana kemampuan kita. Nah, di titik itulah wujud dari haqqa tuqatihnya kita. Wujud dari haqqa tuqatihnya kita. Jadi itu makna dari ittaqullaha haqqa tuqatih dengan ittaqullaha mastata'tum. Jadi kedua ayat ini tidak dipertentangkan, tetapi digabungkan sehingga memberikan pengertian yang jelas. Memberikan pengertian yang jelas. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intaha. Sudah selesai penjelasan dari ba'dul mufassirin. Penjelasannya sudah. Tinggal bagaimana kemudian kita menjelaskan penjelasan ini di dalam kehidupan kita. Karena itu kehidupan yang jelas adalah kehidupan yang didasarkan oleh pengetahuan kita yang jelas. Dan karena kehidupan ini harus berisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang disebutkan oleh ba'dul mufassirin
Ya, tentang takwa yang haqqa tuqati harus menjadi sesuatu yang hidup dalam kehidupan kita. Ya, semaksimal mungkin ya, kita menunjukkan takwa kita kepada Allah sampai pada batas maksimal. Kita tidak mampu lagi, maka kita tidak boleh memaksa diri. Ya, sampai disitulah haqqa tuqatihnya kita. Ya, sampai disitulah batas kemampuan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi jelas bagi kita ya, hubungan antara ittaqullaha haqqa tuqatih dan ittaqullaha mastata'tum. Dan selanjutnya Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad menjelaskan lagi masih tentang takwa. Walai yastati' ya, ini mestinya dalam lan itu huruf nasab. Ya. Walai yastati'a. Ya. Walan dan tidak akan yastati'a mampu. Ya. Siapa al-abdu seorang hamba. Seorang hamba tidak akan mampu, kata beliau, walau kana lahu. Ya, betapapun dia memiliki alfa alfin. Alfa alfin. Alfa 1000. Alfin 1000. 1000 dengan 1000 nolnya jadi 6. Berarti alfa alfin itu 1 juta. Walau kana lahu alfu alfin. Seorang hamba tidak akan mampu walau dia memiliki sejuta. Sejuta apa? Nafsin, nyawa. Ya, ila nafsihi, kepada nyawanya dia. Jadi punya 1 juta nyawa. 1 juta nyawa itu 1 nyawa diambil. Ya masih ada. Iya. Masih ada berapa? Insya Allah ya, 1 juta diambil 1 aja jadi bingung mengucapkannya. 900.099. 900.000 betul begitu? 1 juta dikurangi 1 yang 999.999. Oh iya. Subhanallah, angka Allah begitu mudah. 999.099. Ya. Diambil lagi 1 jadinya berarti kalau diambil 1 dia masih hidup nggak? Masih. Diambil 1 lagi, masih. Diambil 1 lagi, masih. Diambil 1, masih. Kita teruskan sampai pagi. Iya, jadi kalaupun ada seorang hamba punya 1 juta nyawa, yang 1 juta nyawa itu 1 persatu diambil. Ya. Wa alfu alfi umrin ila umrihi, atau dia memiliki 1.000.000 umur ya, ke dalam umurnya. Yang umurnya setiap waktu berkurang ya, sampai 1.000.000 umur. Kalau 1.000.000 umur, biasanya umur itu kurangnya hari, bulan, atau tahun. Tahun. Ya. Tahun. Ya, berarti selama 1.000.000 tahun itu, ya, 1.000.000 tahun itu, ya, dia terus saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana punya 1 juta jiwa tadi, ya, diambil 1 persatu terus saja beribadah. Nah, apa kata beliau? Ya, orang seperti ini tidak akan mampu untuk apa? Ayat taqiyallaha haqqa tuqatih. Ayat taqiyah tidak akan mampu untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa.
Ya, walaupun dia menggunakan seluruh umurnya, yang umurnya itu sampai 1 juta tadi, menggunakan jiwanya, yang jiwanya atau nyawanya sampai 1 juta tadi, ya, semuanya digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu tidak akan mampu dia mewujudkan takwanya yang betul-betul haqqa tuqati. Walau anfaqa, walaupun dia menggunakan jami'a dzalika, semuanya ini, semua nyawanya, semua umurnya, dia gunakan fi ta'atillahi, di dalam taat kepada Allah, wa mahabbihi, dan mencintai Allah. Jadi walaupun dia gunakan semua nyawanya, jadi tidak ada satu nyawa pun yang ada pada diri saya yang jumlahnya 1 juta itu kecuali saya gunakan untuk taat kepada Allah. Ya, saya tidak ingin menggunakan umur saya walau 1 hari pun kecuali untuk taat kepada Allah dan mencintainya. Ya, kata beliau, itu tidak akan mampu membuat seseorang bertakwa kepada Allah dengan haqqa tuqati. Enggak. Kalau enggak, terus buat apa kita ittaqullaha haqqa tuqati? Buat apa kita ittaqullaha haqqa tuqati? Jawabannya buat menunjukkan kesungguhan kita. Buat menunjukkan kesungguhan kita. Aslinya kita tidak akan bisa menunjukkan ittaqullaha haqqa tuqati sampai kita meninggal, walau kita memiliki umur sampai 1 juta, memiliki nyawa sampai 1 juta. Sebenarnya itu tidak akan pernah kita bisa mewujudkan takwa yang sebenar-benarnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Wadzalika li'azmi haqqillahi ta'ala 'ala ibadihi. Wadzalika, yang demikian ini, li'azmi, karena besarnya haqqillahi ta'ala, haknya Allah ta'ala 'ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Ya, seperti ini karena mengingat betapa besarnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita sebagai hambanya. Yang ketika hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita bayar dengan kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dengan 1 juta nyawa yang kita miliki, dengan 1 juta umur yang kita punyai, akan bisa membayar. Gak akan bisa membayar. Walau sekali lagi, sepanjang nyawa dan umur kita itu, ketakwaan kita kepada Allah betul-betul haqqa tuqati. Itu saja tidak bisa membayar karena agungnya, besarnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Walijalali azamatillah, dan karena agungnya keagungan Allah, besarnya keagungan Allah. Jadi karena besarnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Dan yang kedua adalah karena besarnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan Allah itu luar biasa, nggak bisa digambarkan, nggak bisa diungkapkan, nggak bisa diungkapkan. Apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum sepadan, belum sepadan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum. Karena memang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat luar biasa. Sehingga orang yang betul-betul menyadari, merasakan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapapun dia melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia belum pernah merasa cukup. Yang ada adalah kurang aja. Yang ada adalah kurang. Kurang di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang di dalam penghambaan kepada Allah. Jadi selalu ada ada rasa kurang tadi, ada rasa kurang. Walaupun ketika melakukan penghambaan itu sudah betul-betul haqqa tuqati tadi. Haqqa tuqati. Sebagai analogi, kalau seandainya kita kedatangan tamu,
ya, seorang ulama ya, yang sangat dihormati, ya, ulama yang sangat punya karisma, ya, yang betul-betul memiliki kemuliaan. Nah, beliau berkenan mampir, ya, bertamu, bersilaturahim ke rumah kita. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Menyiapkan diri bagi kedatangan beliau. Iya, betul Bapak Ibu. Apa yang kita siapkan? Tempat yang terbaik. Apalagi? Hidangan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik. Iya. Nah, jadilah beliau mampir. Kita pun kemudian memuliakan beliau, menyuguh beliau. Selesai itu beliau pun pulang. Setelah beliau pulang, kita kan mengevaluasi. Mungkin ngobrol dengan istri. Bu, gimana? Aduh Pak, ini tuh sayang sekali. Ya, ada yang kurang. Ya, apa Bu yang kurang? Itu hidangannya. Iya, hidangannya. Emang apa yang kurang? Ya, katanya beliau itu suka dengan ini, minuman susu murni. Nah, itu yang nggak ada. Iya, yang nggak ada. Terus tadi juga nggak ada ini. Iya, tempat buat nyuci tangan gitu ya. Iya, terus apa lagi? Tadi juga ternyata kursinya itu nggak sesuai, kelihatan kayaknya beliau susah gitu ya duduknya. Apalagi itu kalau mau dicari banyak nggak kekurangannya? Banyak, iya banyak. Tapi biasanya mencari kekurangan ini bagi siapa? Bagi yang merasakan kalau tamunya itu tamu yang agung. Kalau tidak merasakan itu tamu agung, ada evaluasi nggak? Enggak. Iya enggak. Udahlah beliau datang pulang, udah selesai, alhamdulillah. Tapi kalau betul-betul merasakan itu tamu yang memiliki keagungan, akan selalu ya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ya, pasti itu. Apalagi kalau tamunya banyak ya. Tamunya banyak, punya hajat gitu. Aduh ya Allah, kipas anginnya ini kurang. Segala macam. Maka demikian pula halnya bagi orang-orang yang betul-betul merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasakan betapa besarnya ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala li jalali 'azamatillah. Maka setiap kali selesai beribadah kepada Allah, yang beribadah kepada Allah itu wujud dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menemukan ya haqqa tuqati yang kurang. Pasti akan menemukan dan cepat menemukannya ya Allah. Tadi salat khusyuk. Ya, itu kekurangan bukan? Kekurangan. Dan bagi orang yang merasakan betul ya, besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, pada saat salat kok nggak ingat Allah, itu bagi orang yang sekali lagi merasakan besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat Allah, itu masalah bukan? Masalah. Ya. Masalah. Ya Allah, tadi ya, rakaat kedua kok sampai ya, saya tidak tahu imam baca surat apa gitu. Ya, imam tidak tahu ya, saya tidak tahu imam baca surat apa. Aduh, kok bisa-bisanya ya, kok sempat ngeliep gitu, padahal di hadapan saya kan saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kok bisa-bisanya ngeliep gitu. Ya, imam baca surat panjang, aduh, kok bacanya surat yang panjang sih. Itu semua itu kan menunjukkan catatan. Ya, catatan betapa saya masih kurang di dalam menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ini bagi orang yang betul-betul merasakan ya besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa uluwi kibriyaihi, dan tingginya kibriya Allah. Ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa irtifa'i, dan tingginya majdihi, kemuliaan Allah. Ya, bahasa Arab itu kadang
banyak. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agak bingung juga. Ya uluwi, ya taunya tinggi. Irtifa, tinggi. Ya, bisa juga sih irtifa itu terangkatnya, tapi jadi nggak sesuai. Yang sesuai ya tingginya kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah melihat ya hak Allah yang sedemikian sangat besarnya ke kita, ya, hak Allah atas kita itu luar biasa. Kalau seandainya hak Allah atas kita, ya, kita nilai dalam bentuk rupiah, ya, itu kalau seandainya ya, kita nilai dalam bentuk rupiah, kira-kira berapa? Ya, nilai rupiah dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Ya tinggal lihat aja, ya Allah yang ngasih kita mata siapa? Allah. Berapa harga mata? Ya tulis itu. Ya, harga telinga yang bisa mendengar, ya. Lisan yang bisa berucap, bisa mengecap, ya. Hidung yang bisa membaui, ya. Tangan yang bisa mengambil, ya. Jari yang sedemikian sempurnanya, ya, kaki yang bisa melangkah, belum lagi jantung yang berdetak diatur oleh Allah, belum lagi nafas yang terhirup. Itu kalau semuanya dihargai, ginjal berapa, jantung berapa, paru-paru berapa. Iya, itu kira-kira ketemu angka berapa? Iya, kalau 1 triliun terlalu mahal atau masih terlalu kurang? Kurang. Iya, kurang. Bisa jadi lebih dari itu. Iya, sebut saja 5 triliun. Iya. Kalau dalam ukuran kehidupan ya, punya hutang triliun ke seseorang, iya. Punya hutang 5 triliun kepada seseorang. Itu berarti hak orang itu ke kita tinggi atau rendah? Tinggi, besar atau kecil? Hak Allah atas kita jauh lebih dari itu. Iya, jauh lebih dari itu. Iya, yang ya itu tadi ya. Rasanya kalau kemudian kita bisa sholat gitu, itu belum bisa membayar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Kalaulah hak Allah itu harus kita bayar tidak dengan rupiah ya, tidak dengan rupiah, tapi dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betul apa kata beliau, walau kita dikasih 1.000.000 nyawa, walau kita dikasih 1.000.000 umur, ya 1.000.000 nyawa, 1.000.000 umur itu kalau semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, belum lunas ya membayar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita. Menghamba kepada Allah dengan bertakwa, dengan sebenar-benarnya takwa saja tidak akan mampu. Maka bagaimana mungkin kemudian kita beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah tidak dengan sebenar-benarnya takwa. Padahal dalam kasus tadi ya, kita punya hutang 5 triliun ke seseorang. Terus orang yang kita berhutang kepada beliau nyuruh meminta kita nyapu. Ya, meminta kita nyapu. Mungkin nggak kita nyapu halaman rumah beliau itu males-malesan? Mungkin? Enggak. Apa yang kita lakukan ketika kita nyapu? Di mana beliau ngeliat bagaimana kita nyapu? Nyapunya kelihatan apanya? Kesungguhannya. Kenapa? Beliau punya hak yang sangat besar kepada saya. Ya, punya hak yang sangat besar. Nggak mungkin nyapunya asalan kan? Nah, dia ngelihat. Itu sudah dengan sendirinya, ya, sudah dengan sendirinya sungguh-sungguh kita nyapu. Ya. Tujuannya agar dihargai lebih oleh beliau. Meskipun kalau seandainya kita sudah selesai nyapu, apakah kita sudah merasa melunasi hak beliau yang 5 triliun itu? Dan belum. Iya, belum. Kalau seandainya kita setahun nyapu, apakah itu sudah melunasi hak beliau yang 5 triliun? Belum juga. Kalau selama nyapu itu kita sungguh-sungguh. Maka kalau seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak sungguh-sungguh, itu menunjukkan apa?
menunjukkan dia tidak paham besarnya hak Allah atas dirinya. Dia tidak merasakan betapa tingginya keagungan Allah, betapa besarnya kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda siapa qa'imina, telah berkata afdalul qa'imina, seutama-utama orang yang menegakkan. Menegakkan itu artinya melakukan. Bihaqqillahi, dengan hak Allah. Telah berkata afdalul qa'imin, seutama-utama orang yang melaksanakan hak Allah, menegakkan hak Allah. Wa akmaluhum, dan sesempurna-sempurnanya orang di dalam melaksanakan hak Allah. Siapa? Muhammadun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ucapan beliau yang kita semua tahu beliau adalah afdalul qa'imina bihaqqillahi wa akmaluhum. Orang yang paling utama dan paling sempurna di dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoanya di mana? Fi du'aihi, di dalam doa beliau. Beliau berupa doa, di mana doa beliau itu i'tirafan, pengakuan. I'tirafan sebagai pengakuan, bil ajzi, akan kelemahan anil qiyami, di dalam menegakkan bi ihsa'is sana'i, menghitung pujian Allah kepada Allah. Menghitung pujian kepada Allah. Maknanya adalah jangankan kita membayar lunas hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita, sementara menghitung pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja kita tidak sanggup. Menghitung pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita saja tidak sanggup. Kaitannya dengan keagungan Allah, kita akan merasakan keagungan seseorang itu lewat apa? Salah satunya adalah lewat pujian orang. Lewat pujian orang. Kalau ada orang yang hampir semua orang itu memuji, di media, di koran, di medsos, orang-orang memuji beliau. Kita rasakan orang itu orang yang punya apa? Kemuliaan, kan? Orang yang memiliki keagungan. Maka mungkin nggak kita memandang beliau dengan pandangan menyepelekan? Enggak. Jadi kalau saya baca koran, majalah, TV, media, berarti beliau ini bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Nah, Bapak Ibu, kita Allah Subhanahu wa ta'ala lebih-lebih Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang amat sangat terpuji. Dan satu-satunya yang pantas untuk mendapatkan pujian. Yang pantas. Dan kalau pujian ke Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sanggup nggak menghitungnya? Enggak. Karena yang memuji Allah siapa? Semua makhluknya. Semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan-ikan yang di laut itu memuji Allah dengan tasbih mereka. Kalau kita lihat burung yang sedang mengepakkan sayapnya ke terbang,
kata Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka itu sedang memuji Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangankan merasakan besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, menghitung pujian ke Allah saja kita tidak sanggup. Menghitung pujian Allah kita tidak sanggup. Padahal kita merasakan keagungan, ya. Apapun itu, salah satunya adalah berdasarkan pujian yang ditujukan. Ya. Jadi contoh sederhana, kalau seandainya ada, katakanlah si A. Ya, si A. Si A ini sebenarnya dipuji oleh orang satu dunia. Dipuji oleh orang satu dunia. Tapi kita tahunya si A ini dipuji oleh orang satu kampung dia. Di luar kampung beliau nggak ada pujian untuk beliau. Ini yang kita ketahui. Jadi kemudian karena satu kampung kan kita bisa menghitung lah satu kampung beliau itu berapa sih jumlah orangnya, paling 100. Berarti pujian ke A ini hanya 100. Hanya 100. Tapi ada teman kita yang dia tahu bahwa si A ini dipuji oleh orang satu dunia. Dipuji oleh orang satu dunia dan dia punya datanya. Maka penghormatan kita kepada si A dengan penghormatan teman kepada si A, mana yang lebih besar? Kita atau teman? Kita. Kita atau teman? Baik, diulang nih. Ini pecah konsentrasi karena mangkok nih. Kita ganti deh istilahnya. Ada A dan B. Iya, A dan B. Nah, ada sosok ketiga. Namanya C. Iya, biar mikir nih. Ada A, ada B, ada C. C ini orang yang mendapatkan banyak pujian. Iya, siapa yang mendapatkan banyak pujian? C. Si A dan B tahu kalau si C ini banyak dipuji orang. Tetapi dalam pengetahuan A, C ini hanya terpuji, maksudnya dipuji-puji oleh orang satu kampung beliau. Cuma oleh orang satu kampung beliau. Nah, sementara B tahunya si C ini mendapatkan pujian dari C. Jadi punya data yang berbeda. Dalam pengetahuan A, si C ini cuma dipuji oleh orang satu kampung. Berarti kelasnya kelas kampung. Ya. B punya pengetahuan dan data bahwa si C ini dipuji oleh orang satu dunia. Maka, iya, si C ini dalam pandangan A dan B sama nggak? Mana yang lebih terasa ta'zimnya? Kenapa B? Karena yang muji beliau banyak. Satu dunia. Ya, satu dunia. Jadi rasa ta'zimnya A dan B jelas beda. Mana yang dalam pandangan A atau dalam pandangan B yang si C ini nampak lebih tinggi keagungannya? B. Iya, karena dia punya data. Iya, yang muji beliau itu orang satu dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu dipuji oleh semua yang ada di alam semesta ini. Yang kalau kita disuruh menghitung, ini baru disuruh menghitung aja. Apa dan siapa aja yang memuji Allah Subhanahu wa taala itu kita nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Baru menghitungnya. Apalagi kalau kemudian kita mewujudkan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu melalui amal, melalui ketaatan. Dan itulah yang diakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau
Yang doa ini banyak diamalkan ketika selesai sholat witir. Ya, ini doa setelah sholat witir. Kok saya baru tahu? Ya alhamdulillah tahu ya. Walau baru. Ya, jadi witir itu kan sebenarnya tidak harus Ramadan ya. Oh, nah itu dua kemungkinan. Memang belum tahu atau nggak pernah witir ya. Nah, doanya adalah A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. A'udzu, aku berlindung biridhaka dengan keridhaanmu ya Allah. Berlindung min sakhatik dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari kemarahanmu. Ini doa yang sebenarnya dalam sekali. Dalam sekali. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari kemarahanmu. Jadi dalam doa beliau ini, di satu sisi beliau mohon, tapi di sisi yang lain beliau memuji. Sampai nanti silahkan didiskusikan ya. Kedalaman doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Wa bimu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung, ya wa-nya wa wa'ataf, aku berlindung bimu'afatika dengan kemaafanmu min uqubatika dari hukumanmu. Ya, berlindung dengan kemaafanmu ya, dari siksamu. Dari siksamu. Wa a'udzu, dan aku berlindung, ini lebih dalam lagi nih, bika minka. Wa a'udzu, dan aku berlindung bika ya, kepadamu, minka darimu. Aku berlindung kepadamu darimu. Aku berlindung kepadamu darimu. Maknanya dari apa yang kau tidak suka. Dari apa yang kau tidak suka. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa saja yang kau tidak suka. Nah, ini yang menjadi bagian utama. Lanjutannya la uhsi sana'an 'alaika. La uhsi. Ini i'tirafnya ya, pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La uhsi, aku tidak sanggup menghitung sanaan pujian 'alaika kepadamu ya Allah, anta ya engkau, karena asnaita sebagaimana engkau memuji ala nafsika terhadap dirimu. Aku tidak sanggup ya Allah menghitung pujian atasmu. Menghitung pujian saja tidak sanggup. Apalagi kalau kemudian membayar pujian Allah Subhanahu wa taala ya dengan amal-amal yang sesuai dengan pujian Allah Subhanahu wa taala itu. Itu saya tidak sanggup. Jadi ini menunjukkan doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat memahami, mengetahui tingginya keagungan Allah, termasuk besarnya hak Allah Subhanahu Wa Taala atas kita. Waqad balaghana, dan sungguh telah sampai kepada kita. Anna lillahi, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikatan malaikat. Ya, Allah itu punya lam yazalu, yang mereka itu tidak pernah henti. Ya, lam yazalu, mereka itu terus menerus. Ya, terus menerus munzu khalaqahum, sejak menciptakan mereka siapa Allah. Jadi Allah itu memiliki malaikat, yang malaikat ini sejak Allah menciptakan mereka,
itu mereka lam yazalu, tidak pernah berhenti. Mereka itu terus menerus fi ruku'in, dalam keadaan rukuk, wa sujudin, dan sujud. Jadi begitu diciptakan mereka itu langsung rukuk, langsung sujud. Wa tasbihin, dan tasbih. Ya, wa taqdisin, dan takdis, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdisin, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala kelemahan, dari segala keburukan. La yaftaruna anhu. La yaftaruna anhu. Mereka tidak lari darinya. Maksudnya terus-menerus sujud tadi. Tidak juga mereka itu main-main dengan rukuk dan sujudnya. Tidak pencitraan gitu bahasa. Jadi tidak dibuat-buat. Jadi rukuknya betul-betul rukuk, sujudnya betul-betul sujud. Ya, bukan yang penting sedang rukuk sujud, enggak. Jadi rukuk dan sujud yang betul-betul. Wala yastaghiluna, dan mereka tidak menyibukkan diri bighairihi, dengan yang lainnya. Ya, enggak. Jadi rukuk sujud ya udah rukuk sujud aja, tidak kemudian sibuk dengan urusan yang lainnya sambil sujud gitu ya, mainan HP gitu. Enggak, ya. Rukuk betul-betul rukuk, sujud betul-betul sujud. Tidak sibuk dengan urusan yang lain. Ya, sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Sejak diciptakan sampai kiamat tiba. Nah, berarti mereka sudah ada belum? Sudah. Berarti mereka saat ini sedang apa? Ya, di hari dimana kita tidur mereka sujud. Di hari dimana kita plesir mereka sujud. Di hari dimana kita main-main mereka sujud. Jadi sujud dari sejak diciptakan sampai kiamat nanti. Dan faiza kana, maka apabila terjadi kiamat, hari kiamat, begitu tiba hari kiamat mereka baru bangun. Yaquluna, berkatalah para malaikat tadi, apa yang mereka katakan? Subhanaka walakal hamd, ma arafnaka haqqa ma'rifatika, wala abadnaka haqqa ibadatika. Jadi para malaikat yang tadi yang diciptakan untuk terus sujud kepada Allah, yang diucapkan oleh mereka adalah Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, walaka, dan milikmu alhamdulillah segala pujian, ma'arafnaka, tiadalah kami ini mengenalmu, haqqa ma'rifatika, dengan sebenar-benarnya mengenalmu. Ya, kami ini tidak mengenalmu ya Allah dengan sebenar-benarnya mengenalmu. Wala abadnaka, nah ini yang pentingnya. Wala abadnaka, dan tiadalah kami beribadah kepadamu haqqa ibadatika, dengan sebenar-benar ibadah kepadamu. Dan tiadalah kami ini beribadah kepadamu ya Allah dengan sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya ibadah kepadamu. Padahal yang mereka lakukan dengan diciptakan sampai kiamat hanya rukuk dan sujud, tapi mereka merasanya ya kami ini belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Ya, bagaimana dengan kita yang ibadahnya masih diselingi dengan apa? Ya, dengan ngobrol, ya, dengan rehat, dengan tidur, dengan main-main. Ya, malaikat saja merasa saya belum membayar, belum beribadah dengan sepenuhnya ibadah. Maka betul kalau dikatakan bahwa seandainya ya sepanjang umur ini kita terus beribadah kepada Allah, itu belum bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, apalagi kalau seandainya ya dalam ibadah kita itu disertai dengan hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Nanti kalau begitu yang penting apa? Haqqa tuqatihnya tadi, kesungguhan kita. Ya, kesungguhan kita. Jadi kalaulah kita sadar betul nih, sadar betul. Saya kalau beramal kepada Allah, saya tidak akan pernah bisa ya, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala atas saya, maka ya, kompensasinya apa?
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya harus menunjukkan kesungguhan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu betul. Ya. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya sekedar melihat ibadah kita, tapi juga melihat kesungguhan kita. Seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 142. Jadi ya sama dengan pada kasus tadi. Harus membayar ya hutang beliau ke saya dengan saya nyapu, ya dengan saya nyapu, dan pilihannya memang dengan saya nyapu. Ya saya hitung nih, ya, saya hitung ya, berdasarkan umur, ya, umurnya orang katakanlah saya umurnya 70 tahun. Sekarang saya umurnya 40 tahun, berarti tinggal ini kalau mau dihitung, kalau selama 30 tahun saya nyapu halaman rumah beliau, ini nggak bakalan bisa melunasi hutang saya yang maka solusinya apa yang dilakukan orang ini? Setiap kali dia nyapu, dia akan menunjukkan kesungguhannya. Ya, kesungguhannya. Jadi mudah-mudahan dengan kesungguhan itu, ya, melunakkan, melembutkan hati orang yang kita hutangi. Kerjaan nyapu itu ya, paling sekali nyapu dihargai 10.000. 50 meter persegi, 50.000 kan sudah terlalu mahal. Ya kalau 50.000 untuk bisa melunasi 5 triliun butuh berapa hari? Ya dihitung cepat, setengah menit siapa yang dapat? Itu oleh Umi. Udah nanti di rasanya kalau kemudian 30 tahun sisa umur dia cukup nggak? Enggak. Nah, maka kompensasinya saya harus menunjukkan kesungguhan saya setiap kali nyapu. Maka itulah apalagi ya kita belum tentu umur kita masih 30 tahun yang akan datang. Maka tidak ada pilihan kalau kita tahu betapa besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, maka yang bisa kita lakukan adalah setiap kali kita membayar ya memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala atas kita lakukan dengan sepenuh kesungguhan dan mudah-mudahan ya, itu semua nanti akan bisa membayar lunas hak Allah atas kita dan kalau sudah terbayar lunas mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seindah-indah balasan yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Allahu a'lam. Ada tanggapan? Alhamdulillah nggak ada. Silakan dari santri dulu atau ada dari jamaah. Iya, Allah itu agung banget. Merasakan ya. Iya, ini ada pertanyaan dari santri. Siapa nama santrinya? Oh, iya, dari Amah Umi. Kita biasa di sini manggil santri itu Amah ya. Dari dulu soalnya, karena dari dulu ya susah juga untuk dirubah. Ya. Padahal kalau dulu ya masih pantas lah. DS Angkatan 1 disebut Amah itu ya masih pantas. Ya. Nah, ini kan Amah itu kan bibi ya. Jadi kalian ini bibinya kami semua. Iya, tadi ada pertanyaan dari santri. Bagaimana proses untuk bisa merasakan tingginya keagungan Allah Subhanahu wa taala? Iya, termasuk juga merasakan besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Ya, yang dengan itu semua, ya, kita berharap mudah-mudahan ya kita jadi bersungguh-sungguh ketika melakukan penghambaan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besarnya hak Allah itu memang menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Ya, berarti ada dua yang harus kita kenali. Ya. Yang pertama adalah besarnya hak Allah atas kita.
Dan yang kedua adalah tingginya keagungan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Iya, termasuk juga tingginya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Nah, kalau yang pertama itu kita bisa lakukan ya, dengan cara ya, bahwa hak Allah Subhanahu wa taala atas kita itu amat sangat tinggi adalah dengan melihat nikmat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, nikmat apa saja. Tersebut memang sudah ada maklumat ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu. Sebenarnya dari ayat ini saja itu sudah kita punya gambaran ya. Punya gambaran kalau nikmat Allah nggak bisa kita hitung, berarti nikmat Allah itu kalau nikmat Allah itu nggak bisa kita hitung, berarti nikmat Allah itu tidak tidak terhitung. Nah, kalau nggak bisa dihitung, berarti nikmat Allah itu tidak terhitung. Tidak terhitung itu artinya saking banyaknya. Iya. Nah, kalau nikmat Allah saking banyaknya kita nggak bisa hitung. Iya. Di mana nikmat Allah itu kalau dalam logika kehidupan, iya. Kalau dalam logika kehidupan, kalau ada orang yang terus saja membaiki kita, maka secara psikologis ada dorongan apa kita kepada beliau? Membalas kan? Membalas kebaikan. Ya, membalas kebaikan. Dan itu fitrah. Ya, itu fitrah. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tentu ya, di dalam diri kita ada dorongan untuk membalas kebaikan Allah itu. Iya, membalas kebaikan Allah itu. Nah, terus gimana caranya membalas kebaikan Allah? Kata Allah, cukup kalian beribadah. Sebagaimana tujuanku menciptakan kalian. Udah ibadah aja. Ya, ibadah saja. Berarti sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memberikan kemudahan nggak untuk membalas hak Allah atas kita? Ya, bayangkan kalau kebaikan Allah itu harus dibayar dengan rupiah. Wah, pusingnya bukan main. Ya. Allah cuma menginginkan kebaikan-kebaikan Allah itu kalau mau dibalas, ya, yang kemudian disebut dengan syukur. Balaslah, syukuri kebaikan Allah itu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukuri. Ya. Kalau memang betul-betul pengen merasakan besarnya keagungan Allah ya, seperti yang tadi kita sampaikan ya. Cobalah dihitung ya. Berapa sih nilai kebaikan Allah kepada kita ya, kalau mau nih ya, kalau mau harga jantung gitu ya. Cuma di Google itu berapa harga jantung gitu ya. Ginjal berapa, tulis gitu ya, darah ya, terus mengalir gitu ya. Kalau kita tidak mengaturnya, itu kan udah nilainya ya Allah. 5 triliun saja tadi udah belum sebanding, belum ada apa-apanya. Nah itu yang pertama ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita merasakan betul ya hak Allah Subhanahu wa taala kepada saya itu amat sangat besar. Ya, amat sangat besar. Nah, yang kedua adalah merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasakan keagungan Allah. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Dan untuk bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mentafakuri. Ya, mentafakuri keagungan Allah itu melalui tafakur terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mentafakuri makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ciptaan Allah itu banyak sekali. Ya, lihat nyamuk gitu ya Allah, ini makhluk ciptaan. Ya, lihat cecak. Ya, lihat ya banyaklah ya, ya yang menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat agung ya. Menciptakan langit tanpa tiang itu. Itu saja sudah kalau kita lihat ya Allah. Iya, andai. Kita lihat masjid. Ya, masjid itu bangunannya, ukurannya, bentangannya itu 50 meter kali 50 meter. Ya, berarti kalau DS
masih berapa nih, 50 meter itu kan sampai dari mana ke mana ya. Dari sini ke Jalan Pandegamarta ya. Kesananya sampai ke mana? Ke Laras. Iya. Nah, terus ke selatannya sama. Itu bangunan semua. Satu bangunan maksudnya. Satu bangunan. Tapi nggak ada tiang. Jadi lantai 2 gitu ya. Lantai 2. Ya, tapi bawahnya itu blong. Iya. Cuma dinding aja kanan, kiri, depan, belakang. Dan bentangan 50 meter itu tanpa tiang. Kalau kita pernah lihat bangunan seperti itu, lihat saja udah kagum nggak? Oh, ini arsiteknya luar biasa ini. Iya, 50 meter tanpa ada tiang. Iya, tiang yang menyangga di dalam. Ya, cuma berpegang pada tembok aja. Ini luar biasa. Padahal cuma 50 meter. Sekarang kita lihat langit. Bentangannya berapa meter? Oh ya Allah. Kalau pengen tahu bentangan langit ini, itu bisa dengan cara kita menghitung berapa bintang yang ada di langit ini. Jumlahnya berapa? Miliaran. Di mana setiap 100 miliar bintang akan membentuk satu gugusan namanya galaksi. Iya. Nah, berapa jumlah galaksi? Tidak kurang dari 100 miliar. Iya. Tidak kurang dari 100 miliar. Berarti ada berapa jumlah bintang? 100 miliar kali 100 miliar. Iya, nah ukuran satu bintangnya berapa? Bumi aja udah sangat luar biasa kan? Iya. Bayangkan kalau semua ukuran planet bintang itu seukuran bumi. Iya, meskipun besar kecilnya berbeda, ada yang lebih kecil dari bumi, ada yang lebih besar dari bumi. Tapi kalau dibuat ukuran sama, ya, sama. Iya, ukurannya bumi. Dan itu ada 100 miliar kali 100 miliar. Semuanya berada di bawah langit. Semuanya berada. Itu kebayang ya. Ya, bumi aja luasnya bukan main. Ya, luasnya bukan main. Ini ada 100 miliar kali 100 miliar. Berarti bentangan langit ini luar biasa. Dan semuanya tanpa atap. Kalau sampai ada orang yang tidak merasakan keagungan Allah pada saat merenungkan ini, ya, maka sepertinya dia harus segera memohon kepada Allah untuk mendapatkan ganti hati yang baru. Ya, seperti memang ini hatinya harus diganti. Karena kalau hatinya betul-betul masih sehat, wah, itu langsung ya Allah. Betapa maha besarnya Engkau, betapa maha agungnya Engkau, betapa maha segala-galanya Engkau. Itu baru merenungkan langit. Ya, belum lagi merenungkan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ya, mungkin itu salah satu cara yang mudah-mudahan dengan cara itu kita merasakan ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, termasuk merasakan besarnya hak Allah Subhanahu wa taala atas kita. Demikian Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi kita ya. Mungkin kita punya agenda sendiri, mudah-mudahan kita bisa mengisi malam dan siang-siang selama Ramadan ini dengan amal-amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala khilaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum